Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1. dengan anggota saya Dina Tafiari Putri dengan rekan Saya Arinda Della Dwi Astuti. Saya Hadika Diba Rahmawati. Saya Arinda Della Rosa. Dan saya Fadila Nurjana. Selamat menyaksikan materi hidrokarbon. Halo Chem Friend, ketemu lagi dengan kita. Mari belajar kimia. Welcome back to chemistry class. Hari ini kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Tapi sebelum itu, kita mau kasih lihat nih kalau materi ini benar-benar ada dan berlaku di mata pelajaran kimia. Berikut KD dan KI-nya. Oke, back to the topic. Kalian pasti familiar kan sama ketiga gambar ini? Yap, LPG, korek bensol, dan juga bensin merupakan bentuk nyata dari senyawa hidrokarbon yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Tapi, kalian tahu nggak sih apa sebenarnya senyawa hidrokarbon itu? Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang hanya mengandung atom karbon dan juga atom hidrogen. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kekasan atom karbon, alkana, alkena, alkuna, dan juga isomer. Oke, mari kita awali dengan kekasan atom karbon. Yang pertama, atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Hal ini dikarenakan adanya 4 elektron valensi pada atom karbon yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan atom sejenis maupun tidak sejenis. Yang kedua, atom karbon dapat membentuk senyawa berupa senyawa tak jenuh dan senyawa jenuh. Untuk senyawa jenuh berupa alkana, sedangkan untuk senyawa tak jenuh berupa alkena dan alkuna. Yang ketiga, atom karbon juga dapat membentuk rantai tertutup dan terbuka. Untuk rantai terbuka, contohnya adalah alifatik atau alkana, alkena, alkuna. Sedangkan untuk rantai yang tertutup, contohnya adalah siklik. Struktur atom dibagi menjadi 4. Yang pertama ada atom karbon primer. Intinya adalah atom C yang berikatan dengan satu atom yang lain. Yang kedua ada atom karbon sekunder di mana atom C yang berikatan dengan 2 atom lain. Yang ketiga ada atom karbon tersier, maksudnya adalah atom C yang berikatan dengan 3 atom lain. Yang terakhir ada atom karbon kuarter, maksudnya adalah atom C yang membentuk 4 ikatan dengan atom lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon alifatik paling sederhana karena hanya memiliki ikatan tunggal dengan rumus CnH2n plus 2. Jadi, bila punya 1 C, maka H yang kamu punya adalah 4. Contoh sederhananya adalah metana. Berikut merupakan deret homolog yang harus kalian hafal. Next, tata nama senyawa. Pada rantai lurus hanya perlu penambahan N di depan nama rantainya, misalnya N-butana. Sedangkan untuk rantai bercabang ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalian harus mencari rantai terpanjangnya. Yang kedua adalah penomoran. Kalian harus menomori karbon-karbon dalam rantai panjang tersebut dari ujung dekat dengan cabang. Yang ketiga, kalian harus memberi nama pada alkil atau cabangnya dengan cara mengubah belakangan homolog dari ana menjadi il. Misalnya metana menjadi metil. Yang keempat, kalian harus menyusunnya dari mulai nomor cabang, nama cabang, kemudian nama rantai. Apabila cabang lebih dari 1 jenis, maka penulisan nama cabang dan nomornya berdasarkan urutan abjad. Move on dari alkana, kita lanjut ke alkena. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon alifatik yang memiliki ikatan rangkap 2 dengan rumus CnH2n. Jadi, bila punya 2C, maka H yang kamu punya adalah 4. Contoh sederhananya adalah etanol. Berikut merupakan deret homolog yang harus kalian hafal. Selanjutnya, tata nama senyawa alkena. Tata nama alkena pada rantai lurus tidaklah berbeda jauh dengan alkana. Yang membedakan hanya pada rantai yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap 2. Sedangkan
Pada rantai bercabang, yang perlu diperhatikan juga tidak jauh berbeda pada alkana. Yang membedakan hanyalah pada poin pertama, di mana rantai panjang yang terbuat harus memiliki satu atau lebih ikatan rangkap dua. Untuk step selanjutnya sama seperti alkana. Lanjut kita beralih ke senyawa alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon alifatik yang memiliki ikatan rangkap 3 dengan rumus CnH2n-2. Jadi, bila punya 2C, maka H yang kamu punya adalah 2. Contoh sederhananya adalah etuna. Berikut merupakan deret homolog yang harus kalian hafal. Selanjutnya, tata nama senyawa alkuna. Tata nama alkuna sama persis dengan alkena. Hanya saja, pada rantai alkuna bukanlah berfokus pada ikatan rangkap 2, melainkan ikatan rangkap 3. Next, kita lanjut ke isomer. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu isomer? Isomer adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus kimia yang sama, tetapi mempunyai struktur yang berbeda. Yang pertama yaitu isomer rangka. Isomer rangka adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi kerangka yang berbeda. Contohnya N-butana, 1-pentena, dan 1-pentuna. Yang kedua adalah isomer posisi. Isomer posisi adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi struktur yang berbeda. Contohnya N-butena dan 1-butuna. Yang ketiga adalah isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Contohnya propuna dan 1,2 propediena. Yang keempat adalah isomer geometri. Isomer geometri adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi struktur ruangnya yang berbeda. Isomer geometri dibedakan menjadi dua, yaitu cis dan trans. Contohnya adalah cis-but-diena dan trans-but-diena. Nah, gimana? Udah paham kan tentang apa sih sebenarnya senyawa hidrokarbon itu? Tapi untuk membekali kalian lebih mantap lagi, kita kasih selipan soal yang bisa kalian kerjakan untuk pengaplikasian dari materi yang barusan kita bahas. Untuk itu, ini dia. Kalian bisa pause ya. Dan akhir kata, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye all!